Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kita hidup di era teknologi yang berkembang sangat pesat gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang media sosial, tren, viral, trending dan lain sebagainya ini selalu kita lihat setiap hari. Salah satu yang menjadi tren dan viral yang sering kita lihat adalah orang ini makannya banyak banget ya. Yang biasa disebut dengan mukbang. Nah entah porsinya banyak, rasa pedesnya banyak, rasa asemnya kadang-kadang kita sampai gitu ya. Nah pertanyaannya ketika orang-orang ini makan makanan yang ekstrem ya, entah ekstrem pedesnya, asemnya dan lain sebagainya, ini ada bahayanya nggak sih untuk tubuh? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu bahaya makanan ekstrem. Nah kalau kita ngomongin tentang pola makan, ternyata ini juga bisa dipengaruhi dari yang namanya keadaan atau kesehatan psikologisnya kita. Nah sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih seputar fakta gangguan mental anak milenial. Kita lihat yang pertama, kecemasan. Nah kalau kita berbicara tentang anak-anak gitu ya, entah anak-anak, remaja, milenial dan lain sebagainya, apalagi kalau hubungannya dengan gangguan kesehatan mental adalah kecemasan. Kita hidup di zaman yang super dinamis, super cepat, fast moving life ya. Nah pertanyaannya, dengan gerakan hidup yang sangat cepat ini, terkadang kita kayak fear of missing out ya, kita FOMO. Kita jadi takut kayak, aduh kita bisa nggak ya ngejar dengan ketertinggalan yang ada, kok yang lain udah sampai sini, aku masih sampai sini. Nah ini yang biasa terjadi pada anak-anak juga ya, anak-anak, remaja dan milenial. Bisa nggak sih mengejar ketertinggalan dan akhirnya menyebabkan kecemasan. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah ini ketika kita melihat anak-anak kita atau remaja kita gitu ya, kayak susah banget untuk memusatkan perhatian, terlalu impulsif, terlalu hiperaktif, kayak melakukan segalanya itu kayak nggak dipikir dulu, langsung oke, I'll do it. Nah ini sebagai satu tindakan impulsif dan juga pasti kita akan mengarahnya pada sesuatu hal yang hiperaktif. Nah ketika kita berbicara tentang impulsif, hiperaktif, nggak bisa memusatkan perhatian, ini menjadi satu hal yang harus diwaspadai pada kalangan anak-anak, remaja ataupun milenial yang katanya ini bisa terbawa loh dari anak-anak sampai dewasa. Jadi harus berhati-hati dengan ADHD. Oke, kita lanjut poin yang ketiga pemirsa. Gangguan makan. Nah ini juga sering terjadi ya. Kita kenal istilah bulimia, anoreksia, makan yang berlebih gitu ya. Apalagi hubungannya dengan tema kita hari ini nih, makan berlebih, makan yang banyak porsinya, banyak pedasnya, banyak cabenya, banyak asemnya. Nah lebih parahnya lagi adalah seperti kasus bulimia, ini akhirnya dikeluarin lagi. Nah ini akhirnya bisa berpengaruh pada asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Depresi. Kalau kita berpikir bahwa depresi hanya terjadi pada orang dewasa yang sudah berumah tangga dan lain sebagainya, jangan salah sangka dulu ya. Karena ternyata mulai dari anak-anak, remaja gitu ya, sampai usia dewasa semuanya berpotensi untuk mengalami yang namanya depresi. Bahkan beberapa waktu belakangan kita melihat ada sebagian anak-anak ya, entah itu SMP maupun SMA, yang mereka ini melakukan self harm atau menyakiti diri sendiri. Bahkan mirisnya beberapa waktu belakangan tuh saya juga sempat lihat ada anak SMA yang melakukan suicidal action atau aksi bunuh diri. Nah ini sangat menyeramkan sekali kalau kita berbicara tentang kesehatan mental anak, remaja ataupun milenial. Oke, kita lanjut yang terakhir, bipolar. Ketika anak, remaja atau kalangan milenial tiba-tiba kayak perubahan suasana hatinya itu drastis banget gitu ya, semacam seperti mood swing seperti itu. Nah ini harus berhati-hati karena siapa tahu anak ini atau remaja ini mengalami bipolar. Ini menjadi perhatian para orang tua, keluarga, dan pastinya kalau sudah menemui hal-hal yang demikian, coba untuk konsultasi dulu ke pakarnya, ke psikolog atau psikiater untuk menemukan solusi terbaik. Oke, itu tadi beberapa gangguan mental pada anak milenial dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gangguan mental anak milenial. Memang ini PR banget ya untuk orang tua zaman sekarang ya. Aduh, itu banyak banget ya hal-hal yang harus diwaspadai sama orang tua untuk menjaga supaya anaknya ini tetap dalam proses tumbuh kembang sampai dewasa juga ini harus tetap
keep an eye gitu ya, harus benar-benar fokus perhatian sama anak-anaknya, karena banyak sekali kejadian hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan baik fisik maupun mental anak sampai kalangan remaja bahkan milenial sampai dewasa. Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Yapina Widiawati, MPSC Psikolog, dosen Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta. Selamat pagi Mbak Ina, apa kabar? Selamat pagi Mas, baik. Baik ya, hari ini cerah sekali kayaknya secerah warna bajunya Mbak Ina nih. Oke, Mbak Ina, hari ini kita akan membahas, ini sebenarnya penting banget ya untuk orang tua, karena sekarang kan orang tua entah sibuk karena pekerjaannya, karena karirnya juga, sehingga akhirnya anaknya cuma dikasih gadget aja, dikasih gawai. Oke, let you run your life deh gitu ya, udah lakuin aja gitu kan, karena kita udah merasa kayak kita mencari uang, udah capek, ya udahlah, anak-anak juga berhak untuk hidup sendiri. Tapi kan ini nggak boleh begitu gitu ya. Kita juga harus memahami, memantau kondisi kesehatan fisik maupun mental anak. Nah, kita lihat yang pertama ngomongin tentang gangguan mental adalah kecemasan. Sebenarnya kalau ngomongin tentang anak milenial, kecemasan seperti apa sih Mbak Ina yang dialami? Kalau kita kan sebagai orang dewasa mungkin kecemasan finansial, percintaan, rumah tangga, dan lain sebagainya ya. Kalau untuk anak-anak milenial seperti apa sih Mbak Ina? Kalau anak-anak sekarang itu kecemasannya tergantung usia ya Mas ya. Kalau misalnya masih kecil ada yang namanya separation anxiety, jadi kecemasan berpisah gitu ya. Terus ada beberapa anak juga yang mengalami spesifik fobia, jadi ketakutan terhadap hal-hal yang spesifik. Nah, mungkin waktu masih kecil dia pernah mengalami trauma tertentu, dia pernah mengalami ketakutan yang berlebihan pada hal tertentu sehingga dia jadi takutnya berkelanjutan gitu ya. Kemudian ada anak-anak juga yang social anxiety juga, jadi ada kecemasan bersosialisasi juga gitu ya. Jadi ada macam-macam gitu kalau pada anak, tergantung dari pengalaman hidupnya juga. Memang kebanyakan kalau anak-anak itu takut berpisah kalau yang masih kecil ya. Kalau bicara anak masih kecil gitu Mas. Oke ya, jadi ternyata anak-anak pun juga bisa mengalami kecemasan ya. Apalagi juga social anxiety yang kita pikir it only happens to adults, tapi enggak juga gitu ya. Ini bisa terjadi pada anak-anak. Oke. Mas. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, yang kedua setelah kecemasan adalah ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ini yang seperti apa? Dan aku juga sempat baca kayaknya di artikel bahwa ADHD ini tidak hanya bisa bertahan pada anak-anak, juga bisa sampai dewasa juga katanya Mbak Ina, atau gimana nih? Ya, kalau ADHD itu tadi yang sudah disebutkan di pengantar ya, bahwa memang ada gangguan dalam pemusatan perhatian, jadi dia sulit sekali untuk fokus gitu ya Mas ya. Jadi di sekolah itu biasanya terlihatnya dalam proses belajar sih ya. Jadi sulit untuk fokus, konsentrasi, seringkali mudah terdistrak gitu. Jadi gampang kalau ada sesuatu hal yang di lingkungannya itu seperti mengganggu, dia mudah sekali mengalihkan perhatiannya gitu. Kemudian impulsif. Jadi misalnya kalau di kelas guru itu belum selesai menyampaikan pertanyaan, terus dia udah saya mau jawab, tapi ketika ditanya iya kamu jawabannya apa, nggak tahu gitu ya. Terus juga hiperaktivitas itu terlihat juga beda dengan anak-anak lain yang misalnya ada anak yang aktif juga ya, overaktif. Tapi kalau hiperaktivitas itu kalau dibayangkan seperti ada motor gitu ya di badannya, jadi dia nggak bisa berhenti dan nggak ada tujuannya, muter-muter aja gitu di kelas gitu ya. Nah tadi kalau pertanyaannya Mas tadi apakah bisa bertahan sampai dewasa, kalau misalnya namanya gangguan itu dapat dikatakan bisa menurun kalau di terapi gitu ya, tidak bisa hilang begitu saja, beda dengan penyakit gitu ya kalau disorder. Jadi itu bisa sampai dewasa, cuma biasanya orang dewasa itu dia sudah mengenali apa yang menjadi kelemahannya dan dia sudah bisa mengatasi itu gitu. Jadi misalnya kalau misalnya dia nggak bisa fokus, tapi dia sudah bisa atur, saya bisa tahan fokus misalnya dalam waktu beberapa menit. Nanti setelah itu dia sadar bahwa saya harus melakukan hal lain supaya saya bisa kembali fokus gitu ya. Jadi bisa bertahan sampai usia dewasa, tapi umumnya orang dewasa itu sudah bisa mengatur. Gitu. Oke, bisa mengatur. Bisa mengatur atau mengontrol gitu Mbak Ina ya. Tapi kalau mungkin dari anak-anak yang belum engah gitu, belum begitu paham, kalau konteksnya ADHD ini adalah susah untuk memusatkan perhatian gitu ya, apakah ini akan berpengaruh pada tingkat prestasi anak ketika lagi sekolah Mbak Ina?
Pasti gitu ya, pasti pengaruh karena kan untuk belajar butuh fokus ya, butuh konsentrasi. Dia harus bisa bertahan untuk memusatkan perhatiannya menyelesaikan suatu tugas. Nah, kalau misalnya dia mudah terdistraksi, maka tugas yang dia kerjakan pasti dia akan nggak bisa diselesaikan. Kemudian kalau di pelajaran juga dia seringkali lupa tuh. Dia karena nggak ada atensi. Untuk kita bisa ingat kan harus ada atensi. Nah, seringkali karena mereka kurang atensi, jadi kadang ketinggalan pengumuman, ketinggalan apa instruksi dari gurunya gitu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi prestasi akademiknya. Memang kemudian perlu disadari orang tua, jadi harus segera diterima dan kemudian dilakukan intervensi gitu ya, berbagai macam treatment. Oke ya, memang berarti harus perhatian banget nih orang tuanya ya. Harus mengerti apa yang kalau dewasa mungkin bisa mengetahui atau mengontrol, tapi kalau anak-anak tetap harus ada bantuan dari orang tua. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Mbak Ina, gangguan makan. Nah, kita sering dengar bulimia, anoreksia, bahkan makan yang berlebih ya. Kita juga sering melihat ada artikel atau membaca artikel anak-anak yang mungkin dalam tekanan tertentu hingga akhirnya melampiaskannya dengan cara makan. Mungkin yang sering kita lihat sekarang itu anak-anak trennya mukbang gitu ya, makanan dalam porsi banyak, yang pedas, yang asin, yang asam segala macam. Nah, ini apakah sebenarnya pelampiasan karena ada kondisi psikologis yang terganggu sehingga akhirnya berpengaruh pada pola makan atau gimana sih, Mbak Ina? Kalau pola makan yang anoreksia, bulimia itu memang ada kaitannya dengan psikologis ya. Yang tentunya tadi kalau yang Mas sampaikan mukbang itu ya, itu memang kalau di dalam psikologi, dalam disorder itu nggak ada masuk ke gangguan sih Mas ya. Karena kan itu masih makan yang normal gitu ya. Normal dalam arti bahan makanan yang dimakan kan bukan masih makanan gitu ya. Karena kalau di psikologi itu ada yang namanya pika. Pika itu gangguan makan yang dia memakan yang bukan makanan yang seharusnya dimakan gitu ya. Nah, mungkin kalau mukbang itu lebih karena alasan kesehatan tentunya ya, itu akan banyak dibahas dalam area kesehatan. Kalau dalam psikologi bisa jadi karena dia belajar dari lingkungan sosial gitu ya, mau ikut-ikutan juga gitu dari lingkungan sosialnya. Kemudian bisa juga karena pembuktian diri, karena remaja tuh suka kayak gitu tuh Mas gitu ya. Jadi kalau remaja itu kaitannya dengan wah orang lain bisa, saya juga pengen dong, atau juga menjadi pusat perhatian gitu ya, karena remaja itu dalam masa perkembangannya mereka seeking attention, jadi ingin diperhatikan gitu ya, ingin diperhatikan, selain itu juga ingin diterima oleh lingkungannya gitu. Jadi lingkungannya bikin apa, dia pengen ikutan supaya ikut juga tren gitu. Karena kan sekarang kan anak-anak ini pokoknya how to be exist ya gitu, eksistensi diri gitu ya. Nah, ini juga ternyata hubungannya juga dengan kondisi psikologis si anak-anak ini sendiri ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, depresi. Nah, kita berpikir gini Mbak Ina, biasanya depresi it only happens to adults gitu ya. Ini cuma terjadi pada orang-orang dewasa yang ngomongin pekerjaan, percintaan, rumah tangga, kehidupan sosial. Nah, sebenarnya kalau ngomongin anak-anak, remaja, milenial, ini juga bisa mengalami depresi juga. Depresi yang seperti apa yang biasanya dialami oleh mereka ini, Mbak Ina? Depresi memang betul tadi yang Mas sampaikan, memang umumnya ditemukan pada remaja ke atas ya, usia dewasa. Nah, tapi memang belakangan dari riset juga banyak ditemukan pada anak-anak gitu ya. Kenapa? Karena awalnya dari kecemasan yang berlebihan, kemudian dia tidak mampu mengatasi, jadi tingkat kesedihannya sangat mendalam gitu ya, akhirnya depresi. Nah, sayangnya ini agak beberapa orang dewasa di lingkungan sekitar itu agak sulit untuk mendeteksi, karena seringkali dikaitkan dengan situasi misalnya dia kurang tidur aja tuh gitu ya, makanya dia diem aja gitu ya. Oh, dia cuman karena makannya nggak selera karena dia nggak suka makanannya gitu ya. Padahal mungkin ada hal-hal yang dia pikirkan yang kemudian menimbulkan kesedihan yang mendalam sehingga mereka bisa mengalami depresi gitu ya. Itu yang mungkin terjadi pada anak-anak. Oke, gitu. Itu yang mungkin terjadi. Walaupun memang seringnya pada remaja sih memang. Oke ya, mungkin agak minimal lagi lah ya kalau ngomongin tentang anak-anak. Oke, yang terakhir Mbak Ina. Nah, ini juga sering ditakutkan ya, dan mungkin salah persepsi kalau kita ngomongin tentang definisi yang terakhir ini, karena mungkin banyak salah kaprah di masyarakat, bipolar. Nah, bipolar ini seperti apa dan kejadian pada anak-anak ataupun remaja atau milenial ini seperti apa, Mbak?
Bipolar itu dia ada mood swing kan ya. Jadi ada episode manik, ada episode depresif gitu ya. Jadi ketika mereka biasanya mereka itu akan sangat terlihat sangat berbeda gitu ya. Jadi ketika dia sedih, dia akan sangat-sangat sedih. Tapi di saat beberapa saat kemudian dia bisa berubah gitu moodnya. Jadi makanya dibilangnya mood swing ya. Jadi bisa berubah jadi sangat bergembira gitu ya. Nah, memang kadang-kadang orang salah tanggap atau asumsinya jadinya terlalu mendeteksi mendiagnosa diri sendiri gitu ya. Jadi kayaknya sekarang saya bipolar. Kayaknya saya bipolar nih karena tadi saya sedih banget. Terus ini kok saya bisa bergembira banget, manik gitu dibilangnya episode manik. Nah, tapi nggak semudah itu juga. Jadi memang perlu berhati-hati juga ketika bilang bahwa seseorang itu bipolar karena harus didiagnosa oleh psikolog ataupun psikiater gitu ya. Jadi memang terlihatnya mood swing itu yang paling terlihat. Jadi kesedihan yang mendalam, sedih seperti depresi nanti, tapi pada beberapa saat itu berbeda dengan orang depresi. Kalau depresi itu dia akan terus begitu sampai pada satu titik tertentu. Tapi kalau orang bipolar dia akan bisa berubah dengan cepat moodnya. Oke, kalau tadi Mbak Ina menyebutkan tentang self diagnosis gitu ya, dan tidak semudah itu sebenarnya untuk menegakkan diagnosis. Pertanyaannya, orang dengan bipolar mereka sadar nggak sih kalau mereka bipolar? Kalau masih tergantung tingkat kognitifnya ya Mas ya. Maksudnya apakah dia menyadari dia bisa self reflection gitu ya, melihat diri sendiri, karena kan nggak semua orang bisa begitu ya. Tergantung pada kemampuan dia untuk berefleksi sebetulnya, melihat dirinya sendiri gitu ya. Jadi memang sih agak jarang ya. Jadi sebaiknya memang kalau lingkungan melihat ada hal yang berbeda dengan anak atau remaja, sebaiknya dikonsultasikan. Oke, tetap harus kalau udah di titik yang kayaknya harus bantuan profesional nih, ya udah langsung ke psikolog atau ke psikiater gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Yapina Widiawati, MPSI Psikolog, dosen Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Ini ilmu yang bermanfaat untuk para orang tua dan pastinya anak-anaknya di rumah. Terima kasih Mbak Ina, sehat selalu. Sama-sama. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Ini banyak banget yang terjadi, viral, trending, happening, ya, trending topik dan lain sebagainya ya. Orang pada makan yang, waduh, porsinya segunung, rasa pedesnya dahsyat gitu ya, asemnya, gitu ya. Banyak orang akhirnya makan makanan yang super ekstrim demi konten. Biasanya begitu untuk mendapatkan views, followers, subscriber. Tapi pertanyaannya, kalau ini akhirnya terjadi secara kontinu, terus menerus gitu ya, sebenarnya ada efeknya nggak sih ke dalam tubuh kita, terutama untuk organ-organ seperti lambung, usus, pencernaan kita. Di mulut sih oke, tapi pertanyaannya ketika udah masuk ke dalam, what happens next? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Mulyanah Daya MGizi SPGK Evoka, dokter spesialis gizi klinik dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Selamat pagi Mas, apa kabar juga? Kabar baik ya. Dok, kalau kita berbicara tentang makan gitu ya, ini kan sekarang lagi ya, semua orang sekarang lagi ngonten lah bahasanya gitu ya. Salah satu yang juga menjadi perhatian kita adalah konten-konten seperti mukbang ya, mukbang makanan yang banyak gitu, yang pedesnya waduh dahsyat. Kita aja ngelihatnya aja ya Dok, kayak itu ngelihatnya kayak udah panas sendiri perutnya, apalagi yang asem-asem. Udah mengucur duluan itu air liur kita karena saking asemnya gitu. Nah, sebelum kita membahas dampak dari makanan ekstrem kepada tubuh kita bahas dulu tentang nutrisi ya. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam makan, ini seperti apa sih Dok? Oke,
Jadi kalau berbicara mengenai nutrisi itu sendiri, sebenarnya nutrisi kan didefinisikan sebagai suatu komponen bioaktif ya dalam bahan makanan yang memang berperan untuk menjaga organ-organ tubuh supaya bisa berfungsi secara normal. Sejauh mana nutrisi ini dibutuhkan? Kalau ingat nggak dulu waktu kita sekolah, kita selalu dibilang makan makanan bergizi itu Betul. adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Ingat ya? Nah, yang perlu diperhatikan adalah makanan bergizi itu tidak hanya dengan komponen yang lengkap, yang 4 sehat 5 sempurna itu, tapi sekarang juga kita harus memperhatikan keseimbangan dari porsinya. Jadi, makanan yang bergizi itu adalah makanan yang lengkap dan juga yang seimbang. Oke, nah kalau ngomongin tentang gizi atau nutrisi yang lengkap dan berimbang tadi ya dok ya, sebenarnya manfaat untuk tubuh ini seperti apa? Sejauh mana dampaknya untuk tubuh kita dok? Oh, sangat bermanfaat sekali ya. Bahkan sebenarnya nutrisi ini tidak bisa dilepas dari kehidupan atau dari kesehatan. Bisa dibilang nutrisi ini menjadi suatu elemen yang sangat vital. Bahkan dari 1000 hari pertama kehidupan, nutrisi itu sudah dapat berperan. Mungkin orang awam taunya nutrisi itu hanya berperan sebagai penghasil energi, tapi tidak sesimpel itu. Begitu banyak sekali. Misalnya contohnya lemak itu bisa berperan sebagai untuk mengatur suhu tubuh. Protein ini banyak sekali manfaatnya untuk daya tahan tubuh, untuk zat pembangun, untuk hormon, enzim, dan sebagainya. Dan jangan lupa vitamin dan mineral. Dan juga kita banyak dapatkan di sayur dan juga buah, ini juga sangat bermanfaat, salah satunya sebagai antioksidan. Oke. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang gizi dan nutrisi yang penting, apalagi juga barusan disebut vitamin, mineral, dan lain sebagainya dari buah dan sayur. Sebenarnya dari mana saja kita bisa mendapatkan gizi dan nutrisi itu? Dok, kan kita tahunya selama ini pasti seputar sayur atau buah gitu ya. Itu seperti apa sih dok? Ya, intinya sih dari sumber bahan makanan ya. Dan kita juga harus bersyukur kita hidup di Indonesia yang sumber bahan makanannya bervariasi sekali gitu ya. Apalagi rempah-rempah. Jadi intinya sih pada bahan makanan alamiah. Contohnya misalnya karbohidrat. Karbohidrat itu kita juga banyak ya variasi makanan pokok di Indonesia seperti dari nasi, dari tepung, dari roti dan sebagainya. Protein ini kita juga kaya loh akan lauk hewani dan juga lauk nabati. Contohnya tahu tempe dan juga kacang-kacangan. Nah lemak ini kan orang-orang taunya minyak ya. Tidak hanya minyak, alpukat itu minyak loh, gitu. Tapi minyaknya minyak bagus. Atau chia seed itu juga minyak seperti itu. Jadi sangat bervariasi sekali dari bahan-bahan makanan alami. Oke, nah pertanyaannya yang kemudian karena perannya sangat penting, gizi, nutrisi, vitamin, mineral, dan sebagainya, sebenarnya untuk porsi kebutuhan idealnya per hari itu berapa banyak dok? Apakah ada porsi yang ideal dan adakah hubungan dengan range usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, ini juga bisa memengaruhi beda atau tidaknya porsi ideal untuk kebutuhan atau asupan gizi, nutrisi, dan lain sebagainya dok setiap orang? Betul sekali, tentunya berbeda. Jadi kalau ditanya berapa kebutuhannya, biasanya memang kita kalau misalnya berdasarkan kebutuhan energi total itu pakai persentase ya. Jadi seperti karbohidrat kurang lebih 50-60%. Protein sekitar 15-20% dan juga lemak itu sekitar 25-30%. Cuma kan kemudian bertanya-tanya ya, lalu aplikasinya sebagaimana dok? Berapa porsi yang harus saya makan? Nah seperti yang tadi saya bilang bahwa kita ini menganut pada prinsip gizi lengkap dan seimbang. Jadi kalau misalnya dalam porsi per hari makan, itu kita bisa mengkonsumsi makanan pokok dan juga sayur mayur itu kurang lebih 3-4 porsi per hari. Dan kemudian lauk-lauk hewani, lauk nabati dan juga buah-buahan itu kita bisa mengkonsumsi kurang lebih 2-3 porsi per hari. Nah, atau ada juga yang mengelompokkan berdasarkan per kali makan. Jadi dalam per kali makan itu kita analogikan sebagai dalam satu piring gitu ya. Dalam satu piring itu kita bagi dua. Setengah yang pertama itu kurang lebih 2/3-nya itu adalah makanan pokok dan sepertiganya itu adalah lauk pauk. Nah, kemudian setengah yang kedua itu adalah 2/3-nya sayur mayur dan juga sepertiganya adalah buah-buahan. Jadi intinya adalah kalau kita mau makan nasi ini 1 centong, jangan sayurnya 1 sendok. Jadi porsinya harus sama. Oke, nah harus sama ya, balance. Nah pertanyaannya ketika kita diminta balance, banyak kan di luar sana yang tidak akhirnya mematuhi itu. Ada yang kekurangan, ada yang kelebihan dok. Nah apa dampaknya kalau kita ngomongin kekurangan atau kelebihan porsi untuk kebutuhan gizi, nutrisi dan lain sebagainya itu tadi? Nah, nutrisi itu bisa dibilang seperti kita kalau kayak mau bangun rumah ya. Istilahnya nutrisi itu sebagai fondasinya.
Istilahnya kalau misalnya fondasinya kekurangan atau fondasinya kelebihan, rumahnya pun menjadi tidak cantik atau bahkan tidak kuat. Sama seperti nutrisi, kalau misalnya kekurangan tentunya juga akan berdampak pada kesehatan. Nah ini juga memang masih menjadi masalah yang cukup serius ya di Indonesia ya. Sering juga ini saya banyak temui di pasien-pasien saya, remaja-remaja seperti kekurangan energi protein, kekurangan energi kronis, yang juga akan berdampak pada tumbuh kembang, imunitas, seperti itu. Termasuk juga kelebihan zat gizi, apalagi di era pandemi nih, angka obesitas juga meningkat loh. Nah, ini juga angka obesitas yang meningkat ini juga jangan dianggap sepele, karena obesitas ini juga bisa berdampak jangka panjang ke arah penyakit metabolik seperti manis, darah tinggi, seperti itu. Jadi sangat berdampak sekali pada kesehatan. Oke, itu dari sisi kekurangan dan kelebihan. Nah, ngomong-ngomong tentang kelebihan, Dok, yang juga sekarang lagi happening adalah bagaimana anak-anak ya, terutama remaja milenial, ini akhirnya bikin konten dengan makan yang berlebihan, mukbang. Rasa pedesnya lebih, rasa asemnya lebih. Nah, menurut pandangan seorang dokter gizi klinik ini gimana, Dok? Iya. Jadi sebenarnya mukbang ini memang lagi tren ya, di kalangan remaja apalagi ya. Sebenarnya kalau dari mukbangnya sendiri, kalau dari definisinya itu mereka kan menyiarkan diri mereka sendiri saat sedang mengonsumsi makanan ya. Betul. Karena kalau dari definisi mukbangnya sih sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang menjadi titik masalahnya itu adalah porsinya dan juga pilihan makannya. Nah itu kalau ngelihat porsinya cukup menyeramkan sih Mas, gitu. Itu bisa sampai 1.000 bahkan bisa sampai 4.000 kalori, yang artinya melebihi dari kebutuhan kalori per harinya ya. Kemudian kalau misalnya dari jenis makanannya kita bisa lihat ya, lebih banyak yang fast food atau high carbo atau high fat ya, fatnya juga yang lemak-lemak jenuh. Tentunya ini akan berbahaya bagi kesehatan. Oke, yang juga menjadi concern kita juga adalah ketika ini makanannya nanti terlalu pedas gitu ya. Wah, nanti pasti akankah loss gitu ya, atau gimana, yang akhirnya bisa berdampak juga nggak sih ke sistem pencernaan kita, usus kita, lambung kita, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Dok ya, karena kita pikirkan makan ini untuk meningkatkan imunitas seperti tadi dokter menyebut, tapi akhirnya ketika berlebih dampaknya ke imunitas seperti apa, bagus atau tidak, meskipun tadi sudah sempat di-mention bahwa pondasi yang kelebihan juga nggak bagus gitu ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Ini temanya menarik banget bagi Anda para YouTubers atau selebgram ya yang ingin ngonten-ngonten gitu ya. Mungkin Anda bisa mendapatkan insight hari ini tentang konten apa, terutama untuk yang suka makan-makan kulineran gitu ya. Anda harus tahu do's and don'ts-nya ya ketika kita ngomongin tentang makan. Makan is enak gitu ya, makan itu enak banget. Tapi kita juga harus concern tentang kolesterolnya gitu ya, terus dan gulanya dan lain sebagainya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Mulyana Daya M. Gizi SPGK AIVOKA, dokter spesialis gizi klinik dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita lanjut lagi. Tadi di segmen sebelumnya aku sempat mau tanya tentang orang makan kan untuk meningkatkan imunitas, selain olahraga, berpikir positif dan lain sebagainya. Makan itu juga penting untuk angka kecukupan gizinya kita ya, nutrisi dan lain sebagainya. Itu kalau kita ngomong makan secara normal. Tapi kalau makannya secara berlebihan, apalagi yang ekstrem ya, rasanya segala macam, ini dampak ke imunitasnya seperti apa? Apakah terpenuhi dan sisanya terbuang atau justru berkebalikan jadi bumerang nih Dok? Iya. Kalau dampaknya sendiri bagi imunitas tentunya sangat berdampak ya, karena memang seperti yang tadi saya bilang, kalau dari porsinya sendiri ini kan sebenarnya luar biasa banyak ya, dan juga dari pilihan kualitas dari zat gizinya juga bisa dibilang yang junk food atau fast food ya, atau high carbo. Nah, efek jangka pendek dan juga jangka panjang dari mukbang itu sendiri terhadap kesehatan, salah satunya itu adalah menurunkan imunitas. Karena salah satunya juga akan berdampak pada pencernaan. Kita tahu bahwa 70% sistem imunitas kita itu terdapat pada pencernaan. Kalau pencernaan kita terganggu, penyerapan zat gizinya terganggu, otomatis imunitas kita juga akan terganggu.
Apalagi ingat ini musim pandemi. Jadi jangan sampai karena salah makan kita lebih gampang terkena infeksi penyakit. Nah, itu dia. Tapi pertanyaannya dengan posisi mukbang seperti ini gizi, nutrisi, vitamin dan lain sebagainya, ini bisa terserap baik nggak sih dok? Atau akhirnya malah akan terbuang gitu? Atau gimana nih? Jadi gini, saya mungkin lebih ke gangguan pencernaannya dulu ya. Gitu. Jadi seringkali pada YouTuber-YouTuber yang melakukan mukbang ini akan mengalami gangguan pencernaan karena biasanya kan mereka biasanya mengosongkan lambungnya terlebih dahulu ya, bisa beberapa jam sampai beberapa hari supaya saat makan mereka bisa makan dengan sebanyak-banyaknya. Nah, dengan perut yang kosong seperti itu, kemudian mereka isi dengan porsi yang sangat banyak, itu tentunya akan mengganggu asam lambung. Semakin banyak makanan yang dimakan, asam lambungnya pun akan semakin terpicu. Apalagi kalau makanannya itu makanan-makanan ekstrim, seperti yang tadi Mas bilang, sangat pedas, kemudian atau sangat asam lambungnya lebih ekstra lagi. Ya, dan ini akan mengiritasi lambung, yang kemudian juga akan menyebabkan gastritis atau sakit mah. Bahkan dalam jangka panjangnya kita tahu bahwa di atas lambung itu ada katup. Katupnya itu untuk apa? Katupnya untuk supaya makanan yang ada di lambung itu tidak naik lagi ke atas. Tapi kalau lambung itu punya kapasitasnya sendiri, kapasitas maksimal. Kalau misalnya kita makan dengan sebanyak ini, lambungnya pun akan mengikuti ikut mengembang, lebih sampai maksimalnya di 2-3 liter. Semakin mengembang lambung ini, katupnya pun ikut mengembang, katup yang di atasnya. Akibatnya apa yang terjadi? Reflux, atau sering kita kenal sebagai GERD. Nah, seringkali keluhannya itu seperti terbakar di daerah perut sampai ke tenggorokan, seperti itu. Itu baru dari pencernaannya. Kemudian dari lambung kan, kemudian makanan akan turun tuh ke usus, ya kan? Dari usus nanti akan melakukan penyerapan dan sebagainya, dan usus pun bekerja, mereka memerlukan enzim dan juga transit time tertentu gitu. Kalau dengan makan dengan porsi yang sangat banyak sekaligus, kemudian waktunya juga cepat, mereka nggak punya kesempatan untuk menyerap makanan-makanan tersebut secara maksimal. Akibatnya apa? Ya otomatis salah satunya juga gangguan imunitas yang tadi seperti yang saya bilang. Oke ya. Jadi ini ya lagi ya perlu kebijaksanaan dari masing-masing ya. Ngonten boleh tapi juga harus tetap memperhatikan kesehatan tubuh kita sendiri, apalagi tadi dokter menyebut 70% sistem imunitas kita ada di sistem pencernaan. Sebenarnya kalau kita mukbang dan lain sebagainya kan pasti akan melewati sistem pencernaan dalam tubuh kita. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Pak Budi. Dok, saya itu suka banget sama makan pedas. Jadi setiap hari saya makan sambal atau lalap cabai. Ngeletokin cabai rawit nih kayaknya ya. Dulu sih aman-aman aja dok. Tapi belakangan ini kalau diturutin terus terkadang suka diare. Dulu aman, sekarang kalau diturutin suka diare. Diare ini murni karena bakteri atau efek pedas ya? Oh, dulu aman-aman aja makan sambal, cabai, tapi belakangan ini kok suka diare. Nah, ini diarenya karena bakteri atau efek pedas atau gimana nih dok? Oke, ya kalau misalnya nanti mungkin dilihat lagi ya Bapak, diarenya ini apakah berulang atau tidak, dan apakah diarenya ini selalu dipicu karena memang makanan pedas saja, atau memang diarenya ini terlepas dari makanan pedas juga muncul diare. Kalau memang diarenya ini memang dipicu karena memang makan makanan pedas, ya memang kemungkinan dari pencernaan Bapak sendiri sudah sensitif terhadap istilahnya kalau di cabai itu ada zat gizi namanya kapsaicin ya. Memang cabai ini ada batas maksimum. Beberapa jurnal menyebutkan bisa sampai 50 mg per hari, itu bisa meningkatkan motilitas usus ya. Jadi hati-hati, memang sensitivitas orang berbeda-beda. Ada yang dengan 50 mg per hari mungkin ususnya baik-baik saja, tapi ada yang juga 50 mg per hari itu ususnya motilitasnya lebih meningkat atau pergerakannya lebih meningkat. Akibatnya apa? Salah satu efeknya adalah diare itu yang tadi Bapak keluhkan ya. Jadi nanti dicoba dievaluasi lagi Pak, apakah memang diarenya itu dicetuskan memang karena makanan pedas atau di luar makanan pedas pun Bapak memang diare, dan itu perlu dikonsultasikan ke dokter.
Oke, Dok, ini kalau mungkin ya, ini juga sering kita kepikiran sebagai masyarakat awam, kepikiran kalau lagi diare, apalagi karena mungkin masalah makanan pedas ya. Kita kan taunya makanan pedas itu seperti cabai kan bergas seperti itu. Nah, ketika orang diare kan pasti yang dirasakan adalah perutnya itu kayak kuruk-kuruk, ada kuruk-kuruk gitu ya. Nah, kita berpikirnya itu angin di lambung. Angin di lambung yang akan mendorong feses lah seperti itu. Nah, sebenarnya itu yang kuruk-kuruk itu memang bunyi angin atau ada gerakan dari si ususnya sendiri sih, Dok? Ya, itu biasanya lebih ke motilitas ususnya ya, Pak ya. Gitu. Jadi motilitas ususnya atau pergerakan ususnya memang lebih aktif gitu karena efek dari sikap kain dari cabai tersebut atau dari peppers atau lada seperti itu. Jadi itu lebih ke motilitas ususnya. Oke, jadi kontraksi ususnya bahasanya gitu ya, bukan karena anginnya yang mau keluar gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Budi tadi dan tetap sehat selalu. Kalau bisa disesuaikan lah porsinya supaya tidak diare terus. Nggak enak kan diare pasti lemes gitu ya bawaannya. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Ya, itu juga harus penting ya, tetap terhidrasi dengan baik. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Nah, yang sekarang jadi permasalahan adalah anak-anak yang mukbang ini rata-rata tuh di usia anak-anak remaja gitu. Yang dimana mereka ini masih dalam proses tumbuh kembang gitu, Dok. Nah, apakah dengan pola mukbang yang seperti ini, makanan-makanan ekstrem seperti ini bisa pengaruh nggak sih ke proses tumbuh kembang mereka, Dok? Oh, pasti akan berpengaruh. Ya memang benar sih yang konten dari mukbang ini rata-rata anak remaja ya. Nah, jadi ya seperti yang tadi saya bilang, masalah efek jangka pendeknya mungkin sekedar ketidaknyamanan dari gangguan pencernaan. Tapi efek jangka panjangnya yang seperti tadi saya bilang bahwa penyerapan zat gizinya pun terganggu gitu ya. Dengan penyerapan zat gizi terganggu, kita mau tumbuh kembang itu juga perlu gizi yang lengkap dan juga seimbang gitu. Tanpa gizi yang lengkap dan seimbang, otomatis tubuh dan juga tumbuh kembangnya juga akan terganggu. Ini hati-hati karena memang di Indonesia masih menjadi concern ya untuk tumbuh kembang ini, apalagi di remaja, karena angka stunting sendiri dari riset kesehatan dasar 2018 masih cukup tinggi, masih 31,4%. Jadi jangan ditambah karena hanya mukbang ini untuk sekedar mengejar konten, angka stunting kita bertambah ya. Sangat berpengaruh. Lumayan besar ya, Dok ya, 31% Riskesdas tahun 2018 ini jadi perhatian kita bersama. Nah, pertanyaannya ketika ini akhirnya dilanjutkan ya dengan posisi seperti ini kedepannya bisa berdampak pada obesitas, diabetes atau hipertensi nggak sih, Dok? Karena banyak makanan junk food yang akhirnya mengandung banyak gula, banyak garam dan lain sebagainya, Dok. Betul. Jangka panjangnya memang kalau misalnya kita kelebihan kalori, otomatis kita juga akan menimbun yang namanya massa lemak. Jadi yang namanya obesitas itu tidak hanya sekedar dari penambahan berat badan, tapi juga adalah penambahan massa lemak. Penambahan massa lemaknya inilah yang justru menjadi alarm untuk kita, karena semakin tinggi massa lemak pada tubuh kita, itu resiko-resiko penyakit metabolik seperti kencing manis, darah tinggi, apalagi kalau di konten itu kan juga banyak makanan-makanan proses food ya, gitu, makanan-makanan kaleng gitu. Jadi tinggi juga natriumnya yang akan menyebabkan hipertensi. Belum lagi tinggi karbo yang menyebabkan kencing manis. Jangan lupa bahwa Indonesia masih menjadi peringkat ke-7 diabetes di dunia dan peringkat ke-3 prediabetes di dunia. Jadi semoga tidak meningkat hanya karena mukbang ini ya. Oke, ini kita udah masuk top 10 untuk diabetes dan top 3 untuk prediabetes ya. Ini bukan prestasi yang membanggakan ya. Kita sih pengennya prestasi yang membanggakan di dunia olahraga dan lain sebagainya ya. Oke, Dok, ini sebenarnya kalau akhirnya makan makanan seperti ini sejauh mana tubuh kita bisa menerima, dan ada nggak kayak sinyal atau alarm tubuh kita mengeluarkan sinyal atau alarm, oke udah cukup nih, udah gak kuat lagi tubuhnya gitu. Sehingga ini kayak oke stop sampai di sini gitu. Gimana tuh, Dok? Iya, betul. Jadi Tuhan itu menciptakan tubuh kita itu punya sense kepintaran sendiri ya, respon sendiri untuk menyikapi kalau misalnya ada sesuatu yang berbahaya gitu dalam tubuh kita. Salah satunya seperti yang tadi saya bilang kan ada gangguan pencernaan. Nah itu biasanya mulai terjadi ketidaknyamanan seperti rasa kolik atau rasa nyeri pada perut, atau kadang-kadang seperti yang tadi saya bilang ada timbul reflux. Jadi karena porsi yang terlalu banyak, pembuat kontennya juga akan merasa seperti mual, bahkan kadang-kadang muntah seperti itu.
atau bahkan kadang-kadang terasa seperti panas di daerah perut sampai menjalan ke arah tenggorokan. Bahkan kadang-kadang juga akan terdapat sensasi seperti pusing karena seperti kenaikan gula darah, atau juga lebih cepat mengantuk, lebih cepat lesu karena otomatis oksigen di dalam tubuh kita akan lebih banyak terfokus pada saluran pencernaan, gitu ya. Jadi pembuat konten lebih gampang lesu, lebih mengantuk seperti itu. Ya, itu efek jangka pendek. Itu efeknya. Jadi harus berhati-hati kalaupun Anda seorang konten ya, YouTuber yang suka mukbang dan lain sebagainya, tetap harus konsultasi juga ke dokter gizi klinik ya dok ya, untuk mengetahui seberapa kuat tubuh kita untuk menerima. Betul. Dan di titik mana kita bisa bikin konten lagi, tidak dijual setiap hari gitu ya, harus ada ya jedanya lah, dan kalau bisa makanannya jangan terlalu ekstrim hanya untuk sekadar konten atau views gitu ya. Oke dok, ini sudah terjawab semuanya tentang makanan ekstrim dan dampaknya pada tubuh kita. Nanti di segmen terakhir kita akan bahas nih dok beberapa pola makan anak-anak milenial gitu ya, yang terjadi faktanya seperti apa, dan nanti kita akan kulik seperti apa harus dilakukan supaya ini tidak berlanjut di pola makan yang buruk gitu ya. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Mulyana Daya M. Gizi SPGK FOK, dokter spesialis gizi klinik dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Nama saya Andreas di Tangerang. Oh, Pak Andreas, Bapak Andreas di Tangerang. Silakan Pak Andreas. Ya. Selamat pagi dokter. Saya usia 57. Terus saya kena diabetes. Makanan ekstrim apa yang tidak boleh dikonsumsi agar tidak mempengaruhi ginjal gitu? Oke, Bapak Andreas 57 tahun, punya riwayat diabetes ya. Dan menanyakan makanan ekstrim apa yang tidak boleh dikonsumsi untuk menjaga kesehatan ginjalnya, seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, Ya, dokter ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Oke, jadi Bapak sudah jelas ya? Sudah jelas, Oke, baik, terima kasih Pak Andreas di Tangerang sudah menghubungi kami kembali. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu. Oke, silakan dok. Oke, jadi Bapak Andreas tadi 57 tahun punya diabetes ya Pak ya? Tapi lebih ke concern bagaimana supaya diabetesnya ini tidak sampai mempengaruhi ginjalnya. Jadi memang pada pasien-pasien diabetes untuk pengaturan makan ini memang menjadi concern bukan hanya dari segi porsi tapi juga jenis. Saya selalu menekankan ke pasien-pasien saya yang diabetes, ingat prinsip 4C. Yang pertama itu adalah jumlahnya. Jumlahnya harus tahu dulu berapa kebutuhan kalori per harinya. Kemudian dari segi jumlah, kemudian jenisnya. Jenis-jenis makanan untuk pasien-pasien kencing manis ini memang ini ya cukup selektif ya. Jadi tidak boleh dengan yang glycemic indexnya tinggi. Artinya apa? Yang lebih mudah dipecah dan kemudian meningkatkan kadar gula darah. Kemudian dari segi jenis, jumlah jenis, dan juga yang ketiga adalah jadwal makan. Penting sekali untuk pasien-pasien diabetes ini perlu mengatur jadwal makan supaya tidak terjadi lonjakan dari gula darah yang terlalu tinggi atau justru lonjakan juga yang terlalu rendah. Dan kemudian yang keempat, ini juga jangan dianggap sepele, yaitu juru masak. Makanannya harus enak. Jadi pasien diabetes itu seringkali bilang, kalau saya udah kena diabetes saya nggak boleh makan apa-apa. Enggak kok, gitu. Jadi makanannya bisa dibuat bervariasi dengan pola makan yang enak dan juga sehat. Nah, sebenarnya dengan menerapkan prinsip seperti itu saja, gula darahnya terkontrol, otomatis ginjalnya juga akan terpelihara dengan baik. Karena ginjal itu juga akan terpengaruh kalau misalnya kadar gula darahnya tidak terkontrol, seperti itu. Dan jangan lupa untuk prinsip gizi lengkap dan juga seimbang itu untuk semua pasien tetap harus. Oke, kalau untuk yang ekstrim-ekstrim seperti mungkin ada rasa asemnya atau asinnya atau pedesnya, ini perlu dihindari juga berarti dok, atau gimana nih?
Kalau misalnya untuk bedah seperti balik ke sensasi masing-masing ya Pak ya, gitu. Karena kami sensitivitasnya beda-beda. Cuma memang sebaiknya dihindari karena yang tadi resiko gangguan pencernaannya. Kemudian untuk asam sendiri sebenarnya memang sama balik juga ke tipe orang beda-beda. Ada orang yang makan asam berlebih biasa aja, tapi ada juga yang langsung reflux gitu ya. Jadi kalau memang Bapak ada riwayat gastritis, MAS, seperti itu sebaiknya dihindari ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Andreas yang ada di Tangerang, dan salam sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Pak Andreas. Oke Dok, kita di beberapa menit terakhir ini kita akan bahas beberapa pola makan generasi milenial yang mungkin harus dibenahi Dok. Ini yang salah satunya adalah suka makan makanan unik yang ada di kafe atau restoran gara-gara happening. Ini gimana dampaknya? Kan ini juga bisa masuk dalam kategori junk food juga Dok. Ya, betul. Kalau misalnya itu menjadi suatu kebiasaan, tentunya tidak baik ya. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa nutrisinya harus lengkap dan seimbang. Kalau misalnya kita terlalu lebih banyak makan junk food, itu tentunya lebih banyak tinggi karbon dan juga tinggi lemak jenuh. Dan ini akan berdampak pada penambahan berat badan hingga efek jangka panjang seperti obesitas dan juga kencing manis. Jadi hati-hati. Jangan dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Oke. Ada juga Dok yang mengganti makan berat dengan ngemil. Nah ini gimana kebiasaan seperti ini Dok? Ya, ini juga sebenarnya tidak baik ya. Jadi ngemil itu bukan ngemil atau snacking itu jangan dijadikan sebagai suatu pengganti makan. Bagaimanapun kita juga perlu porsi 3 kali makan utama dan juga 2 sampai 3 kali selingan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi secara seimbang dan juga lengkap. Oke, setelah makan, minum. Nah minum ini biasanya sukanya yang udah dalam kemasan Dok, botol gitu ya. Dan sering kita lihat kan ada orang ngebandingin ini minuman ini tuh kandungan gulanya segini banyak ya, sampai yang paling banyak sendiri. Nah ini minum botolan tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan produk kemasan botolan. Bagaimana Dok dengan habitnya seperti ini? Sama sih, jangan dijadikan suatu kebiasaan juga ya. Itu ada orang yang kalau misalnya nggak minum manis itu seperti tidak minum gitu. Itu hati-hati ya. Jadi pertama kecukupan dari airnya sendiri terlebih dahulu. Kebutuhan untuk dewasa normal itu kurang lebih 2 liter atau 8 gelas per hari. Tapi jangan 8 gelasnya itu minuman manis gitu ya. Jadi penuhi dulu kebutuhannya 2 liter per hari atau 8 gelas. Untuk kebutuhan gulanya pun itu ada takarannya, yaitu maksimal 4 sendok makan per hari. 4 sendok makan itu setara kurang lebih sekitar 60 gram per hari. Ya. Oke, berarti penting nggak sih Dok bagi kita setiap beli makanan atau apa, tetap lihat di kemasannya kandungannya apa aja? Betul banget, saya selalu ngajarin pasien-pasien saya jangan cuma lihat depannya, harus balik. Yang penting itunya, nutrition fact-nya. Oke, berarti harus tahu ya kandungannya apa aja supaya tidak hanya ngomongin rasanya, enaknya karena iklannya gitu ya. Tapi juga kita harus mengetahui apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik, terima kasih Dr. Mulyana Daya M. Gizi, SPGK, AIFOKA, dokter spesialis gizi klinik dari Mayapada Hospital Tangerang sudah berbagi. Ini menjadi insight bagi kita semuanya, terutama bagi YouTuber ya, untuk ngomongin tentang makanan ekstrim atau kontennya seperti apa. Terima kasih Dok, salam sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8105.000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Sarah dan Marlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.